Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebagai moderator di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek instalasi jaringan pembangkit listrik tenaga surya pada skala rumah yang disusun oleh Muhammad Arif Effendi, Beni Wahyu Pratama, Galih Setiadika. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Yang pertama, preface. Pembangkit listrik tenaga surya. Listrik menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, peralatan elektronik tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Listrik juga menjadi sumber penerangan bagi kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan dasar untuk segala aktivitas. Kebutuhan akan listrik konvensional atau PLN yang semakin meningkat dapat mengakibatkan krisis listrik terjadi kapan saja. Untuk mencegah terjadinya krisis tersebut, saat ini banyak yang mulai beralih menggunakan sumber energi alternatif, misalnya yaitu pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sehingga lebih hemat biaya serta menjaga lingkungan dari pemanasan global. Yang kedua, latar belakang proyek ini sendiri yaitu kondisi bumi ini kian lama kian mengenaskan karena tercemarnya lingkungan dari efek rumah kaca, greenhouse effect, yang menyebabkan global warming. Hujan asam, rusaknya lapisan ozon, hingga hilangnya hutan tropis. Semua jenis polutan itu rata-rata akibat dari penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Padahal kita tahu bahwa bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui, tidak seperti bahan bakar non-fosil. Dengan kondisi yang sudah sedemikian memprihatinkan, gerakan hemat energi sudah merupakan keharusan di seluruh dunia. Salah satunya yaitu menghemat bahan bakar dan menggunakan bahan bakar non-fosil yang dapat diperbarui seperti tenaga angin, tenaga air, energi panas bumi, dan tenaga surya. Dunia harus sudah mulai merubah tren produksi dan penggunaan bahan bakarnya dari bahan bakar fosil beralih ke bahan bakar non-fosil, terutama pembangkit listrik tenaga surya atau sering disebut dengan PLTS. PLTS ini sederhana dan mudah dipasang di rumah, sehingga PLTS merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik yang sangat ramah lingkungan. Mengingat Indonesia merupakan daerah tropis, maka sangatlah baik jika PLTS dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tujuan proyek PLTS sendiri ini yaitu pembangkit listrik tenaga surya menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, peralatan elektronik tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Listrik juga menjadi sumber penerangan bagi kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan dasar untuk segala aktivitas. Kebutuhan akan listrik Kebutuhan akan listrik konvensional atau PLN yang semakin meningkat dapat mengakibatkan krisis listrik terjadi kapan saja. Untuk mencegah terjadinya krisis tersebut, saat ini banyak yang mulai beralih menggunakan sumber energi alternatif. Salah satunya sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik ini dapat menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin lebih hemat energi dan hemat biaya. Alasan bisnis sendiri proyek ini dilaksanakan karena proyek ini memiliki cakupan pasar yang besar di Indonesia. Karena masyarakat sekarang lebih sadar akan perubahan iklim yang terjadi serta masyarakat dapat menghemat pengeluaran biaya listrik dari proyek ini. Alasan teknis sendiri yaitu proyek ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyediakan sumber listrik alternatif selain dari PLN yang dapat dipasang sendiri di tiap-tiap rumah penduduk dan sebagaimana sarana untuk mengurangi emisi karbon pada pembangkit listrik tenaga fosil yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Beni Wahyu Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Effendi. Yang keempat yaitu ruang lingkup proyek. Yang pertama ada project objective dan deliverables. Project objektif membuat instalasi jaringan pembangkit listrik tenaga surya pada rumah Bapak Budi harus selesai dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 hari dan biaya tidak lebih dari 25 juta.
deliverables yaitu panel surya mampu menghasilkan tegangan listrik yang akan disimpan ke dalam baterai. Inverter dapat beroperasi untuk mengubah arus DC menjadi arus AC dari baterai. Yang ketiga, seluruh rumah dapat teraliri arus listrik ketika arus PLN padam dari jaringan pembangkit listrik tenaga surya yang telah dipasang di rumah. Yang ketiga yaitu milestone. Yang pertama, survei kondisi. Milestone terdiri dari survei kondisi rumah sebelum pemasangan instalasi jaringan pembangkit listrik tenaga surya, membeli bahan rangka konstruksi panel surya, membeli panel surya, membeli baterai penyimpanan daya panel surya, membeli controller tegangan panel surya, membeli inverter DC to AC, membeli kabel dan perangkat pemasangan instalasi listrik, membuat konstruksi rangka aluminium panel surya yang akan dipasang pada atap rumah, pemasangan konstruksi rangka aluminium pada atap rumah, pemasangan panel surya pada konstruksi rangka aluminium, menghubungkan panel surya ke alat kontrol tegangan panel surya, menghubungkan alat kontrol tegangan panel surya ke baterai, menghubungkan baterai inverter DC ke AC, pemasangan instalasi yang terhubung pada inverter DC ke AC. Uji coba penggunaan listrik yang berasal dari baterai yang telah dihubungkan ke panel surya. Yang keempat yaitu technical requirement. Di antaranya adalah 1. Pemasangan konstruksi rangka aluminium pada atap rumah harus aman dan tidak merusak atap rumah. Yang kedua, panel surya yang digunakan harus menghasilkan tegangan maksimal. Yang ketiga, alat kontrol tegangan panel surya harus sesuai dengan spesifikasi panel surya. Yang keempat, baterai yang digunakan harus sesuai spesifikasi. Yang kelima, inverter DC ke AC harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan baterai yang digunakan. Yang kelima, pemasangan instalasi listrik rumah harus benar agar tidak menimbulkan konsleting listrik. Yang kelima, limit and exclusion. Di antaranya ada 1. Pekerjaan dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12. Segala bentuk kerusakan rumah selama proses instalasi ditanggung oleh kontraktor. Kontraktor bertanggung jawab terhadap peralatan selama proses instalasi apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga, kerusakan peralatan setelah proses instalasi selesai adalah tanggung jawab dari pemilik rumah. Yang keenam yaitu review with customer. Kontraktor duduk bersama pemilik rumah yaitu Pak Budi untuk menyepakati hasil proses instalasi ketika sudah selesai. WBS Work Breakdown Structure. 1. WBS terdiri dari 5 di antaranya persiapan proses instalasi jaringan PLTS. Yang pertama, membeli alat dan bahan panel surya, rangka aluminium, controller, tegangan panel surya, baterai, inverter DC ke AC, dan kabel. Yang kedua, mensurvei kondisi atap rumah. Yang ketiga, membuat konstruksi rangka aluminium panel surya. Yang kedua yaitu instalasi pemasangan panel surya. Yang pertama, memasang rangka aluminium pada atap rumah, memasang panel surya pada rangka aluminium. Yang ketiga, menghubungkan beberapa panel surya dengan kabel. Yang ketiga, instalasi penyimpanan tegangan panel surya. Yang pertama, melakukan proses instalasi dari panel surya ke controller tegangan panel surya. Yang kedua, melakukan proses instalasi dari controller tegangan panel surya ke baterai penyimpanan daya listrik. Yang keempat yaitu instalasi penggunaan daya baterai. Yang pertama, menghubungkan baterai ke inverter DC ke AC, menghubungkan inverter DC ke AC ke instalasi listrik rumah. Deskripsi produk PLTS sendiri yaitu ada gambaran umumnya. PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya adalah perangkat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Panel surya bisa disebut sebagai pemeran utama untuk memaksimalkan potensi energi cahaya matahari yang sampai ke bumi. Walaupun selain dipergunakan untuk menghasilkan listrik, energi dan matahari juga bisa dimaksimalkan energi panasnya melalui sistem solar thermal. Banyak dari kita yang mengetahui bahwa panel surya adalah alat untuk mengubah cahaya matahari menjadi tegangan listrik.
Hal yang terjadi pada panel surya adalah panel surya mampu memproduksi energi selama puncak penyinaran, kurang lebih sekitar 5 jam per harinya dengan variasi sekitar 30%. Variasi ini dipengaruhi oleh lokasi, iklim, dan lain sebagainya. Produksi dari panel surya yang terbesar di Indonesia berada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Papua. Sementara produksi yang terkecil berada di daerah pegunungan dan sekitarnya. Energi listrik yang diproduksi oleh panel surya biasanya akan digunakan untuk kebutuhan listrik secara langsung dan ada yang disimpan terlebih dahulu dengan baterai. Cara kerja dari PLTS ini yaitu panel surya menerima intensitas cahaya yang diperoleh dari cahaya matahari, lalu intensitas cahaya tersebut diubah panel surya menjadi tegangan listrik. Tegangan listrik dari panel surya ini dikontrol oleh suatu alat agar dapat mengisi daya pada baterai. Lalu daya baterai yang berupa arus DC diubah oleh inverter menjadi arus AC. Arus tersebut digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik di rumah. Kelebihan dari PLTS yaitu 1. Mampu menghemat penggunaan listrik PLN untuk keperluan rumah dan bisa menghemat biaya pengeluaran bulanan. Yang kedua, ramah lingkungan itu 1. Mampu menghemat penggunaan listrik PLN untuk keperluan rumah dan bisa menghemat biaya pengeluaran bulanan. Yang kedua, ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas hasil pembakaran yang bisa menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga, ketersediaan energi surya yang melimpah di Indonesia karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa dapat menghasilkan daya listrik yang optimal pada PLTS. Perawatannya yang cukup mudah. Dan kekurangan dari PLTS yaitu biaya instalasi awal relatif mahal, listrik yang dihasilkan sangat tergantung dengan cuaca. Yang ketiga, memerlukan area yang luas untuk menghasilkan daya listrik yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Galih. Deskripsi aktivitas proyek instalasi jaringan pembangkit listrik tenaga surya ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. Proyek ini diawali dengan aktivitas membeli alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pemasangan instalasi jaringan pembangkit listrik tenaga surya. Lalu pekerja proyek melakukan survei kondisi rumah klien agar dapat menentukan tata letak dari setiap alat yang akan dipasang. Setelah itu, pekerja proyek membuat rangka sebagai tempat untuk meletakkan panel surya di atap rumah. Setelah rangka sudah jadi, rangka panel surya tinggal dipasang di atas atap rumah klien, lalu beberapa panel surya dipasang di atas rangka aluminium, dan pekerja proyek menghubungkan beberapa panel surya ke controller tegangan panel surya. Kontrol tegangan panel surya dihubungkan ke baterai penyimpanan daya listrik. Setelah itu dari baterai dihubungkan ke inverter DC ke AC agar listrik bisa digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik yang ada di dalam rumah. Tabel aktivitas proyek ini terdiri dari aktivitas A sampai dengan aktivitas K. Aktivitas A yaitu membeli alat dan bahan, B membeli survei kondisi rumah klien, C membuat rangka panel surya, D memasang rangka panel surya pada atap rumah, E memasang panel surya pada rangka, F menghubungkan antara panel surya, G proses instalasi panel surya ke controller tegangan, H proses instalasi panel surya ke baterai, I menghubungkan dari baterai ke inverter, J menghubungkan inverter ke jaringan listrik rumah, K uji coba instalasi jaringan PLTS. Proyek ini memiliki durasi yaitu 1 hari dari jam 8 sampai jam 12. Jumlah pekerja yang dibutuhkan yaitu 1 orang dengan biaya tidak lebih dari 25 juta rupiah. Alur aktivitas proyek terdiri dari diagram AON dan diagram AOA. Untuk diagram AON sendiri, activity of node dapat kita lihat dari aktivitas A sampai dengan aktivitas K memiliki jalur kritis yaitu jalur A, C, D, E, G, H, I, J, K yang terdiri dari 11 hari pengerjaan. Untuk diagram AOA juga sama, dari aktivitas A sampai dengan aktivitas K memiliki jalur kritis yaitu sebanyak A, C, D, E, G, H, I, J, K sepanjang 11 hari. Untuk select time-nya dapat kita lihat aktivitas A memiliki total float dan free float-nya 0, aktivitas B total float dan free float-nya 1, aktivitas C total float dan free float-nya 0, aktivitas D total float dan free float-nya 0, aktivitas E total float dan free float-nya 0, aktivitas F total float dan free float-nya 1, dan aktivitas G sampai dengan K total float dan free float-nya 0. Selanjutnya dari
berdasarkan chart kita lihat aktivitas A memiliki durasi pengerjaan 1 hari, B 1 hari, C 2 hari, D 1 hari, E 2 hari, F sampai dengan K memiliki durasi pengerjaan 1 hari. Untuk kebutuhan sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu material dan manusia. Kebutuhan sumber daya jenis material yang dibutuhkan yaitu antara lain rangka aluminium, panel surya, baterai, kontrol tegangan panel surya, inverter DC ke arus AC, kabel, slotted, baut, bor, gunting, tang, obeng. Untuk kebutuhan manusia dibutuhkan total 1 pekerja untuk mengerjakan instalasi jaringan pada satu rumah. Tabel master batch-nya dapat kita lihat dari aktivitas A sampai dengan aktivitas K. Bisa kita percepat pada aktivitas C dan aktivitas E yang memiliki waktu normal yaitu sepanjang 2 hari menjadi 1 hari saja dengan biaya percepatan atau pricing yang awalnya 1 hari 200.000 menjadi 400.000 rupiah. Penjadwalan baru tahap iterasi tahap 1, kita lihat diagramnya. Jalur kritisnya yaitu dari jalur A, C, D, E, G, I, J, K. Garis limitnya di N dikurangi DC yaitu 2 dikurangi 1 yaitu 1 hari. Durasi proyeknya dapat kita percepat menjadi 10 hari. Ongkos baru 24 juta ditambah 200.000 yaitu 24.200.000 rupiah. Penjadwalan baru iterasi tahap 2, kita bisa lihat diagramnya. Awal mula memiliki durasi proyek 10 hari dapat dipercepat menjadi 9 hari dengan ongkos baru yaitu 24.200.000 rupiah ditambah 200.000 rupiah menjadi 24.400.000 rupiah. Selanjutnya bisa kita lihat grafik Earnest Value Analysis yaitu IVA dan terdiri dari BCWS, BCWP dan ACWP. Dari grafik tersebut kita dapat menentukan SV schedule variance, yaitu selisih antara biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan atau BCWP dengan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang telah dijadwalkan atau BCWS. SV mempunyai rumus yaitu BCWP dikurangi BCWS. SV sama dengan 12 kurangi 11 sama dengan 1. Ketika SV bernilai positif, berarti jadwal tidak terlambat dari yang sudah direncanakan. Selanjutnya, CV cost variance. Selisih antara biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan atau BCWP dengan biaya aktual untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan atau ACWP. CV mempunyai rumus BCWP dikurangi ACWP. CV yaitu 25 dikurangi 24,4 yaitu 600. CV bernilai positif berarti biaya proyek tidak melebihi dari yang sudah direncanakan. Indeks produktivitas atau kinerja. Kinerja suatu proyek dapat diukur dengan 2 indeks. Yang pertama yaitu indeks kinerja jadwal atau Schedule Performance Index. SPI mempunyai rumus BCWP dibagi BCWS. SPI sama dengan 12 dibagi 11 sama dengan 1,09. Proyek diprediksi lebih cepat karena nilai SPI di atas angka 1. Indeks kinerja biaya atau Cost Performance Index memiliki rumus yaitu CPI BCWP dibagi ACWP. CPI di sini 25 dibagi 24,4 yang bernilai 1,02 dan proyek diprediksi dengan biaya yang lebih kecil dari yang telah dianggarkan. Karena nilai CPI di atas angka 1. Kesimpulan dari proyek ini, proyek instalasi jaringan pembangkit listrik tenaga surya pada skala rumah ini dapat disimpulkan bahwa proyek ini akan berjalan sesuai rencana jadwal dan anggaran biaya yang telah ditentukan. Proyek ini dapat membantu rumah untuk memproduksi listrik sendiri dalam upaya untuk melestarikan alam karena pengaruh pemanasan global yang disebabkan oleh pembakaran energi fosil yaitu batu bara, serta dapat menghemat biaya pengeluaran bulanan untuk menggunakan listrik PLN. Dengan adanya pemasangan instalasi jaringan PLTS pada skala rumah ini, diharapkan setiap rumah siap untuk menghadapi krisis energi pada masa mendatang karena kelangkaan bahan bakar fosil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.